Definisi program linier merupakan suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linier, nilai maksimum dan nilai minimum. Permasalahan yang berhubungan dengan program linier selalu berhubungan dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan berdasarkan kondisi-kondisi. Pertidaksamaan linear dua variabel bentuk AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, AX ditambah BY lebih dari sama dengan C, AX ditambah BY kurang dari C, AX ditambah BY lebih dari C. Contoh bentuk pertidaksamaan linear dua variabel X ditambah Y kurang dari sama dengan 6 benar, X kurang dari 11 benar, 4X ditambah 3XY kurang dari 2 salah, X tambah 2Y sama dengan 6. Menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP tanpa uji titik. Syaratnya ada jika koefisien X dari PLDV-nya sudah positif, perhatikan tanda ketidaksamaannya. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari, daerah penyelesaian berasal di kiri garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari sama penyelesaiannya ada di kiri dan pada garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaannya lebih dari, daerah penyelesaiannya ada di kanan garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, daerah penyelesaiannya ada di kanan dan pada garis. Di sini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, ini contoh soalnya. Di sini kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 5X tambah 6Y lebih dari 30. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan mencari titik potong dari himpunan 6Y sampai dengan 30. Untuk mencari titik potong nilai X ketika Y sama dengan 0, itu akan menjadi 5X sama dengan 30, di mana X sama dengan 30 bagi 5 yang akan menghasilkan 6, jadi X sama dengan 6. Untuk mencari titik potong nilai Y ketika X sama dengan 0, itu akan menjadi 6Y sama dengan 30, Y sama dengan 30 bagi 6, sehingga akan menghasilkan Y sama dengan 5. Setelah menentukan titik potongnya, gambar grafik dengan titik X sama dengan 6 dan Y sama dengan 5. Seperti gambar di samping. Seperti yang kita lihat di samping, garisnya titik potongnya berbentuk putus-putus. Karena bentuk soalnya tidak lebih dari sama dengan dalam tanda bilangan itu sama dengan garisnya putus-putus. Sehingga kita gambarnya garisnya putus-putus. Tahap keempat adalah arsir daerah sesuai dengan tanda pertidaksamaan karena lebih dari sehingga arsir daerah sebelah kanan. Oke, di sini ada contoh soal kedua. Di sini kita disuruh buatlah daerah penyelesaian dari 4 pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan pertama ada X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Pertidaksamaan kedua ada 2X tambah 3Y kurang dari 12. Pertidaksamaan ketiga ada X lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan keempat ada Y lebih dari sama dengan 0. Caranya sama, kita cari dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y dari semua pertidaksamaan di atas. Yang pertama, kita cari titik potong dari pertidaksamaan pertama. Untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 6, kita ubah jadi X tambah Y sama dengan 6. Untuk Y sama dengan 6. Sekarang jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Maka diperoleh titik potong dari 0,6 dan 6,0. Tahap kedua, kita cari titik potong pertidaksamaan kedua untuk 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita ubah jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Untuk mencari titik Y sama dengan 0, maka diperoleh 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. Dan untuk Y, jika X sama dengan 0, maka diperoleh 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 4. Maka diperoleh titik potong 0,6 dan 6,0. Tahap ketiga, jika X lebih dari sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Tapi lebih dari sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Setelah itu kita bikin grafik dari 4 pertidaksamaan di atas. Daerah yang kena semua arsiran dari 4 pertidaksamaan di atas, maka itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan di atas seperti yang dapat kita lihat di gambar. Program linier menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. 2. Gambarlah daerah penyelesaian dari
masalah program linear tersebut. 3. Tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. 4. Substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. 5. Bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f koordinat x, y, sedangkan nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f. Contoh soal, sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo, dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo, sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kilo. Tiket kelas ekonomi memberi sebesar 100.000, dan kelas VIP sebesar 200.000. Berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Pertama-tama, kita ubah soal cerita di atas menjadi model matematika. Dari soal di atas, pertanyaan tersebut dapat dibuat tabel sebagai berikut. Pertama, banyaknya kelas ekonomi kita lambangkan menjadi X1. Banyaknya kelas VIP kita lambangkan dulu menjadi X2. Diketahui pesawat terbang duduk tidak lebih dari 300, maka bisa kita tulis X1 dan X2 tidak lebih dari 300 atau maksnya ada 300. Diketahui juga bagasi penumpang kelas ekonomi hanya boleh membawa 3 kilo dan 5 kilo untuk penumpang VIP. Maka dapat kita tulis bagasi kelas ekonomi 3X1, VIP 5X2, yang maksimum berat dari bagasi pesawatnya adalah 1.200 kilo. Dari tabel di atas, kita dapat memperoleh 4 pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama yaitu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 300. Pertidaksamaan kedua yaitu 3X2 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 1.200. Pertidaksamaan ketiga yaitu X1 lebih dari, dan pertidaksamaan keempat yaitu X2 lebih dari sama dengan 9. Dan yang di atas ini ada rumus untuk mencari laba maksimum dari penjualan tiket pesawat. Karena diketahui kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP memberi laba 200.000. Maka diperoleh rumus X1 tambah. Dari tabel di atas, kita dapat memperoleh 4 pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama yaitu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 300. Pertidaksamaan kedua yaitu 3X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 1.200. Pertidaksamaan ketiga yaitu X1 lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan keempat yaitu X2 lebih dari sama dengan 9. Dan yang di atas ini ada rumus untuk mencari laba maksimum dari penjualan tiket pesawat. Karena diketahui kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP memberi laba 200.000, maka diperoleh rumus X1 tambah. Kita selesaikan pertidaksamaan pertama, di mana X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 300. Jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 300. Dan jika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 300. Maka diperoleh titik potong seperti gambar di samping. Karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang menentukan daerah pertidaksamaan kedua, di mana 3X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 1.200. Jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 1.200 bagi 5 sama dengan 240. Dan jika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 1.200 bagi 3 sama dengan 400. Maka seperti gambar di samping, karena pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kiri pada garis
Setelah itu kita tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 1 dan 2. Seperti yang kita lihat di bawah ini, daerah penyelesaiannya ada daerah yang tidak diarsir sebelah kiri pada garis pembatas. Setelah itu kita cari titik potong dari pertidaksamaan 1 dan 2. Kita cari sumbu X dan Y dengan cara eliminasi. Kita anggap saja pertama kalikan 3 dan pertidaksamaan kedua kita kalikan 1. Untuk menghasilkan X maka diperoleh 3X1 tambah 3X2 sama dengan 900 dan 3X1 tambah 5X2 sama dengan 1200. Habis itu kurangi persamaan 1 dan 2 akan menghasilkan min 2X100. Maka X2 sama dengan 150. Setelah itu kita masukkan aja hasil X2-nya ke persamaan pertama. Maka akan menjadi X1 tambah X2-nya kita ubah menjadi 150 sama dengan 300. Maka X1-nya sama dengan 300 kurang 150 sama dengan kita tentukan daerah penyelesaian dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 seperti gambar di bawah ini. Setelah itu arsir daerah penyelesaian. Pasti ada yang nanya, kok yang ini daerah penyelesaiannya diarsir sementara yang sebelumnya daerah penyelesaiannya bukan yang diarsir. Pengerjaan seperti ini dilakukan agar mempermudah pengerjaan karena lebih jelas yang mana Setelah semua ketemu dari mulai daerah penyelesaian dan titik pojok koordinat A, E, dan D, setelah itu kita cari nilai optimum, kita buat tabel seperti yang di bawah ini. Yang atas tabel ini adalah fungsinya, ada X1 tambah A2, X2. Kita masukkan koordinat A, D, dan E ke tabel, setelah itu semua titik masukkan ke fungsinya untuk mencari nilai optimumnya, di mana titik A sama dengan 0 tambah 2 kali 240 sama dengan 480, titik D sama dengan 300 tambah 2 kali 0 sama dengan 300, dan titik C sama dengan 150 tambah 2 kali 150 sama dengan 450. Nilai paling besar sehingga nilai maksimumnya adalah 480, sehingga laba maksimumnya adalah 480 juta.